Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatul Munawwaroh dengan NIM 62. Adapun saya di sini adalah untuk membahas proposal yang disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK yang berjudul yaitu penerapan media pembelajaran Spinning Wheel dalam upaya peningkatan kemampuan pemahaman kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Al-Mutahar. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Dan latar belakang masalah ini yaitu seiring berjalannya waktu, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali beberapa teknologi atau alat komunikasi yang memiliki perkembangan sangat pesat. Contoh, pada era sebelum zaman milenial seperti ini, penyerapan kosakata atau ilmu-ilmu bahasa yang diperoleh dari buku cetak atau koran saja. Namun, untuk saat ini, pemerolehan kosakata bahasa dapat diperoleh dari berbagai sumber media. Misalnya, yaitu dapat diperoleh dari selebaran undangan, kemudian dapat melalui bahan otentik atau seperti rekaman, video, majalah, cerpen, dan lain sebagainya. Dan berbagai akses manapun dengan mudah untuk didapatkan dalam mempelajari bahasa-bahasa internasional. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, melainkan sebagai peran penting, yaitu diantaranya dalam perkembangan intelektual, sosial, serta emosional peserta didik, dan dapat menunjang keberhasilan mereka dalam mempelajari semua bidang studi. Contohnya, dalam mengkaji kitab suci Al-Quran, dan menurut paradigma saat ini, dalam perencanaan pembelajaran, bahwasanya bahasa tidak hanya sebagai pengetahuan saja, akan tetapi bahasa digunakan sebagai alat. Nah, entah sebagai alat komunikasi atau sebagai alat pembelajaran sekaligus. Kemudian identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini, proses pembelajaran kosakata terlihat kemampuan pemahaman kosakata siswa kelas 7 MTS Al-Mutahar yang dimana beberapa dari peserta mengalami kesusahan dalam mengetahui arti kata mufradat itu. Hal ini disebabkan beberapa dari mereka masih sangat sedikit terhadap penguasaan kata-kata mufradat tersebut. Namun, pada saat pembelajaran berlangsung, beberapa siswa sangat antusias untuk mengetahui arti dari kosakata yang sedang dipelajari. Dan tidak sedikit pula yang merasakan malu dalam mengungkapkan arti dari kata-kata tersebut. Hal ini dikarenakan pembelajaran kosakata yang hanya difokuskan untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa kelas 7. Dan menurut saya ini sedikit membosankan dikarenakan metode dan media pembelajaran yang kurang tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Agar penelitian terarah dan dapat mencapai sasaran, maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Yaitu yang pertama adalah penelitian ditekankan pada kinerja guru dalam menerapkan media pembelajaran yang terdapat pada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian yang kedua ini ada penelitian ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran oleh tenaga pengajar. Yang ketiga yaitu penelitian ini dilakukan di kelas 7 MTS Al-Mutahar. Dan yang terakhir yaitu implementasi difokuskan pada konsep penelitian dalam peningkatan kemampuan pemahaman kosakata. Dan rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan masalah yakni apakah media pembelajaran Spinning Wheel ini efektif jika diterapkan untuk siswa kelas 7 MTS Al-Mutahar guna untuk meningkatkan kemampuan pemahaman kosakata. Dan tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman kosakata siswa kelas 7 MTS Al-Mutahar dengan menggunakan media pembelajaran Spinning Wheel. Adapun manfaat penelitiannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada manfaat teoritis, manfaat secara praktis, kemudian khazanah ilmu. Adapun manfaat teoritisnya yaitu pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan mutu pendidikan Indonesia, terutama
terutama untuk mengembangkan khazanah ilmu tentang peningkatan kemampuan pemahaman kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab melalui media pembelajaran Spinning Wheel. Adapun manfaat secara praktis ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada bagi siswa. Nah, bagi siswa ini untuk meningkatkan kemampuan pemahaman kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab, sehingga pemahaman siswa mengenai konsep bahasa Arab yang dipelajari akan menjadi lebih baik dan dapat menyampaikan gagasan dengan inovatif dan kreatif. Kemudian yang kedua yaitu bagi guru. Nah, bagi guru sendiri ini sebagai pedoman dalam penerapan pendekatan pembelajaran bahasa Arab khususnya dengan menggunakan media pembelajaran Spinning Wheel ini. Dan yang terakhir yaitu bagi sekolah. Nah, bagi sekolah, penelitian ini merupakan sumbangan dari dan amal jariah yang bermanfaat dalam rangka perbaikan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian khazanah ilmu. Nah, pada khazanah ilmu ini manfaat penelitiannya yaitu dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang pengajaran bahasa asing khususnya bahasa Arab. Kemudian hipotesis tindakan. Adapun hipotesis tindakan ini dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan teori-teori di atas, peneliti memiliki hipotesa bahwa penggunaan media pembelajaran Spinning Wheel ini efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman kosakata siswa kelas 7 MTS Al-Mutahar. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah yang pertama yaitu permasalahan pada penelitian ini adalah masalah peningkatan kemampuan pemahaman kosakata bahasa Arab. Kemudian yang kedua, penelitian tindakan kelas ini dikenakan pada siswa kelas 7 MTS Al-Mutahar. Dan yang ketiga yaitu penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di sekolah MTS Al-Mutahar. Dan yang terakhir yaitu dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester genap, yaitu tahun ajaran 2022-2023 pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Kemudian dilanjut bab kedua, yaitu pembahasan landasan teori. Adapun landasan teori pada proposal ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pengertian bahasa Arab, kemudian pengertian kosakata, yang ketiga yaitu media pembelajaran, dan yang keempat yaitu pengertian media Spinning Wheel. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan pemahaman. Adapun pengertian bahasa Arab adalah salah satu bahasa terbesar di dunia dan sudah menjadi bahasa internasional. Karena bahasa Arab telah dituturkan lebih dari 200 juta jiwa umat manusia. Bahasa ini dipakai sebagai bahasa resmi oleh kurang lebih 20 negara, dan bahasa Arab ini juga merupakan bahasa kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Maka bahasa Arab merupakan bahasa yang paling signifikansinya bagi ratusan juta umat muslim sedunia. Sejak kurun waktu yang panjang sekitar lebih dari 14 abad, bahasa Arab dipakai sebagai wahana mengkomunikasikan dalam ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan lainnya. Namun dalam pemerolehan bahasa Arab juga terdapat beberapa tahapan. Akan tetapi tahapan pertama yang harus dilakukan adalah memahami dan mengetahui kosakata bahasa Arab dan artinya. Pada pemerolehan bahasa Arab juga memiliki cara kemampuan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kemampuan pemahaman seseorang dalam pemerolehan kosakata bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu pengertian kosakata. Kosakata merupakan semua kata yang diucapkan oleh seseorang akan terdapat dalam memori ingatan langsung, kemudian menimbulkan rangsangan baik didengar dan dibaca. Sementara itu pengertian penguasaan yaitu terdapat pula istilah menguasai. Pada dasarnya, penguasaan maupun menguasai digunakan dalam makna jasmani dan makna yuridis, yang dimana memiliki aspek hukum perdata dan publik. Adapun pembahasan berikutnya yaitu media pembelajaran. Nah, pada media pembelajaran ini, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Menurut Briggs,
Media merupakan alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Secara lebih luas, media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri mereka. Kemudian, pengertian dari media spinning wheel ini sendiri. Adapun media spinning wheel ini menjadi sebuah media pembelajaran yang menjembatani dan memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan sebuah persoalan dengan cara menghafal dan mengerjakan soal-soal latihan yang berhubungan dengan kosakata bahasa Arab. Kosakata yang dirangkai dalam berbentuk seperti roda yang dapat berputar. Masing-masing juring memiliki soal dan tidak lupa beberapa jarum penunjuknya. Guna dari jarum penunjuk ini adalah untuk apabila jarum tersebut berhenti, maka pertanyaan jatuh pada soal yang ditunjuk oleh jarum penunjuk tersebut. Dan peserta didik diwajibkan untuk menjawab dan menyelesaikan soal tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan media spinning wheel ini, yang pertama, kelebihannya yaitu peserta didik dititik beratkan pada kegiatan belajar, sehingga daya serap akan pengetahuan benar-benar dapat dipahami dan diserap dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dilatih untuk menjadi berani dalam menjawab sesuatu. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dilatih untuk bisa bekerja sama. Adapun kekurangan dalam penggunaan media spinning wheel ini yaitu yang pertama, untuk siswa yang enggan belajar atau belum terpacu semangatnya dalam ketertarikan media pembelajaran ini, tidak dapat mencapai pembelajaran yang maksimal baik dari segi materi maupun latihan soal. Kemudian yang kedua, membutuhkan manajemen waktu yang pas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan media spinning wheel. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru menyajikan materi pembelajaran. Nah, apabila guru sudah menyajikan materi pembelajaran, kemudian dilanjut guru menerangkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dan langkah berikutnya yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok atau bisa dilaksanakan secara individu. Kemudian guru meletakkan media spinning wheel dengan cara menggantungkan atau menempelkan pada dinding tembok kelas dengan penyangga. Selanjutnya yaitu guru atau siswa memutar media spinning wheel hingga berhenti dan jarum penunjuk menunjukkan pada bagian juring yang terpilih. Kemudian guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk membacakan pertanyaan soal di depan kelas. Apabila sudah dibacakan pertanyaan soal di depan kelas, maka dilanjutkan peserta didik untuk menjawab soal-soal tentang kosakata bahasa Arab yang sudah tersedia dalam kertas pertanyaan. Kemudian guru mengoreksi beberapa kembali hasil latihan yang dikerjakan peserta didik secara bersama-sama. Dan poin terbesar dari hasil nilai yang dikerjakan peserta didik secara kelompok maupun individu ini akan mendapatkan hadiah dari guru atau reward yang sesuai dengan kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kemampuan pemahaman. Adapun hakikat pemahaman di sini yaitu tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan. Daripada pengetahuan adalah pemahaman. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri, sesuatu yang dibaca atau didengarnya. Memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Dalam taksonomi Bloom, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi daripada pengetahuan. Namun tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu ditanyakan. Sebab untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal. Dan menurut Benjamin S. Bloom, yaitu kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang yaitu yang pertama, keterampilan
yang terdapat dalam diri seseorang disebut sebagai kemampuan kognitif. Yang kedua yaitu keahlian yang dihasilkan suatu karya atau produk dapat dimaknai sebagai kemampuan psikomotorik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu daya yang dimiliki seseorang dalam bersikap merupakan kemampuan afektif. Pembahasan berikutnya yaitu tingkatan-tingkatan dalam pemahaman. Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, setiap individu siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dia pelajari. Ada yang mampu memahami materi secara menyeluruh dan ada pula yang hanya sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang telah dia pelajari, sehingga yang dicapai hanya sebatas mengetahui. Untuk itulah terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami. Pemahaman dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu tingkat terendah. Nah, pada tingkat terendah ini adalah pemahaman terjemahan. Mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan Bhinneka Tunggal Ika, mengartikan merah putih, menerapkan prinsip-prinsip listrik, dan memasang saklar. Kemudian tingkat kedua ini yaitu pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian dan dapat membedakan yang pokok ataupun bukan yang pokok. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemahaman tingkat ketiga, yang dimana tingkat ketiga ini adalah tingkat yang tertinggi, yaitu pemahaman secara ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat sesuatu di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu indikator pemahaman. Nah, pada indikator pemahaman ini, siswa dapat dikatakan memahami suatu materi jika memenuhi beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu mengartikan. Kemudian memberikan contoh, mengklarifikasi, menyimpulkan, menduga, membandingkan, dan yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi pemahaman. Pada evaluasi pemahaman ini, pembelajaran sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat siswa belajar, karena menuntut adanya kegiatan evaluasi. Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pemahaman siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran. Agar penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil, maka evaluasi hasil pembelajaran ini memiliki sasaran ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan pendidikan yang diklasifikasi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Kemudian bab 3 yaitu bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaborasi, dan spiral. Adapun PTK ini memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, dan kompetensi atau situasi pembelajaran. PTK yaitu suatu kegiatan yang menguji cobakan ide ke dalam praktik nyata dalam harapan kegiatan tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Adapun subjek penelitiannya yaitu lokasinya Sekolah MTS Al-Mutawakkil Purwakarta, Jawa Barat. Dan waktunya yaitu dilaksanakan selama kurun 1 bulan, dimulai dari pertanggal 20 Februari 2022 sampai 20 Maret
sampai 20 Maret 2022. Adapun sasarannya yaitu siswa atau siswi dari kelas 7 MTS Al-Mutahhar ini dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Dan pengumpulan datanya ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis yang digunakan adalah penelitian kuasi eksperimental. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan dalam satu kelompok saja. Adapun instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk memantau proses selama pembelajaran antara guru dan siswa yang terjadi di lapangan, yaitu di dalam kelas peserta didik kelas 7 MTS Al-Mutahhar. Kemudian yang kedua itu wawancara. Nah, wawancara ini diperlukan untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa Arab dalam kemampuan pemahaman yang dialami oleh guru dan santriwati. Adapun media dan metode yang digunakan beserta kendala-kendalanya, serta respons siswa saat menggunakan media spinning wheel pada pembelajaran bahasa Arab. Instrumen selanjutnya yaitu tes. Tes ini dilakukan untuk menguji seberapa pada tes ini dilakukan untuk menguji peningkatan pembelajaran bahasa Arab dalam kemampuan pemahaman kosakata pada latihan soal yang menggunakan materi yang telah diajarkan oleh guru. Tes yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pretest posttest. Pretest ini dilakukan setelah pemberian treatment, kemudian akan terlihat sejauh mana peningkatan peserta didik dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. Kemudian yang terakhir yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan ini digunakan sebagai pelengkap data penelitian. Jadi diharapkan semua data yang tidak termasuk dalam observasi dapat dikumpulkan pada penelitian ini. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan one group pretest posttest design, yaitu penelitian eksperimen tetapi hanya untuk satu kelompok atau satu kelas saja. Desain dengan penelitian ini diukur melalui pretest posttest. Pretest sebelum diberikan perlakuan dan posttest diberikan setelahnya. Dari kedua tes tersebut kita dapat melihat hasil secara akurat. Adapun tabel one group pretest posttest design ini seperti yang sudah tertera di layar, yaitu pretest atau tes 1. Nah, tes 1 ini yaitu keterangannya adalah tes awal atau pretest yang dilakukan sebelum pemberian treatment oleh peneliti. Kemudian treatmentnya ini kita lambangkan dengan X. Nah, X keterangannya itu perlakuan treatment yang digunakan peserta didik. Dan post-test kita lambangkan dengan T2. T2 yaitu tes akhir atau post-test yang dilakukan setelah pemberian treatment oleh peneliti. Kemudian tabel yang kedua ini terdapat media spinning wheel. Nah, kurang lebih media spinning wheel ini yang dipakai seperti ini. Dan ada kosakata instrumen bahasa Arab, yaitu contohnya apa arti dari asanatu al-qadimah dan berikan contoh kalimatnya. Nah, apabila kita sudah menjalankan jalur atau papan media spinning wheel ini, kemudian penunjuk jarum itu berhenti pada soal, maka siswa harus membacakan terlebih dahulu soal yang ia dapatkan di depan kelas, kemudian menjawabnya. Adapun tabel yang ketiga yaitu hasil dari pretest posttest, yang dimana peneliti menguji 30 peserta didik dalam satu kelas,
Kemudian jumlah yang diperoleh pretestnya ini sebanyak 1.903 dan posttestnya ini diperoleh sebanyak 2.506 dengan rata-rata 63,43 ini untuk pretest, dan yang posttest ini memperoleh 83,53, yang dimana berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data nilai pretest posttest dapat dilihat peningkatan rata-rata nilai pretest dan posttest, yaitu yang dimana 63,43 dan 83,53 ini dapat memperoleh sebanyak rata-rata nilai sebesar 20,1%. Dari data di atas, nilai hasil pembelajaran kosakata bahasa Arab mengalami peningkatan secara signifikan. Adapun rincian dari persyaratan pengujian analisis data akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus uji normalitas nilai pretest posttest. Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti ini guna mengetahui normal tidaknya distribusi sampel. Nilai yang digunakan untuk menguji normalitas adalah diambil dari nilai pretest dan posttest. Data yang bisa terbilang normal jika nilai signifikansi atau SIG lebih dari 0,05 dan data bisa terbilang tidak normal jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05. Berikut tabel hasil normalitas data pretest posttest. Yang mana pretestnya ini dari statistik 931, kemudian DF-nya ini 30 dan SIG-nya ini 0,52. Dan posttestnya yaitu statistiknya 950 dan DF-nya 30 sama, dan SIG-nya ini diperoleh 165. Adapun berdasarkan uji normalitas menggunakan rumus Shapiro-Wilk, dari tabel di atas, nilai signifikansi dapat dilihat dari masing-masing nilai pretest posttest yang memiliki nilai SIG yang melebihi dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa nilai pretest posttest adalah normal. Kemudian yang kedua yaitu uji homogenitas. Dan uji homogenitas ini yaitu untuk mengetahui hasil sampel apakah bervarian homogen atau tidak. Dengan asumsi pengambilan keputusan data akan homogen jika nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05. Dan apabila tidak homogen jika nilai signifikansinya ini kurang lebih dari 0,05. Berikut adalah tabel hasil uji homogenitas pretest posttest. Levene statistiknya ini, berikut beberapa kolom. Yang pertama yaitu ada Levene statistik. Levene statistiknya ini diperoleh dengan nilai 1,155. Levene statistiknya ini diperoleh dengan 1,155 dan DF1-nya ini 1, DF2-nya ini yaitu 58 dan SIG-nya ini diperoleh dengan 287. Dan uji homogen di atas menggunakan one-way ANOVA. Berdasarkan data hasil output pretest dan posttest pada kelas 7 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,287, yaitu lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai homogen dan menunjukkan nilai yang signifikan. Artinya, variansi nilai pretest dan posttest
kelas 7, keduanya homogen. Kemudian uji independen atau t-test, yang dimana pengambilan keputusan dalam uji independen t-test ini adalah jika nilai T dihitung lebih dari T table atau SIG, maka HO atau hipotesis awalnya ini ditolak. Tetapi jika T-nya ini dihitung kurang dari satu tabel atau SIG to violet, maka HA-nya diterima. Berikut adalah tabel hasil uji independen t-test, pretest, post-test, yang dimana beberapa kolom ini yaitu hasil belajar kemampuan pemahaman kosakata bahasa Arab kelas 7, dan kita masukkan pretest post-testnya, kemudian N. Nah, N-nya ini yaitu bisa kita bilang data berapa banyak dari peserta didik. Nah, peserta didik tadi kan 30, sebanyak 30 orang. Kemudian min-nya itu sudah kita dapatkan. Yang pertama, pretest, pada pretest, min-nya itu atau rata-rata diperoleh dengan 63,43, dan pretestnya ini diperoleh dengan 83,53, dan STD deviation-nya ini yaitu 7,768, itu untuk pretest. Dan yang post-testnya ini 6,892. Kemudian STD error min. STD error min-nya ini pada pretest diperoleh dengan nilai 1,416, dan post-testnya ini yaitu 1,258. Pada tabel berikutnya yaitu hasil uji independen t-test, pretest, post-test, SIG violet, yang dimana Levin test for quality of variance atau F dan SIG-nya ini yaitu F-nya diperoleh dengan 1,155 dan SIG-nya 287. Kemudian T-nya ini yaitu diperoleh dengan minus 10,609. Dan DF-nya ini diperoleh dengan 58 dan 57,206. Dan SIG to violet-nya ini diperoleh dengan 0. Kemudian min diferensiasinya ini diperoleh dengan minus 20,100, dan STD error difference-nya ini diperoleh dengan 1895, sorry. Kemudian yaitu 95% confidence interval of the difference-nya ini yaitu akan diuji dengan lower dan upper-nya ini. Dan lower-nya ini diperoleh dengan minus 23.892. Sorry, lower-nya ini diperoleh dengan nilai minus 23,892, dan yang kedua yaitu minus 23,894, dan upper-nya ini diperoleh dengan nilai minus 16,308, dan yang kedua yaitu minus 16,306. Adapun berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest kelas 7 yaitu memiliki nilai yang signifikan dengan taraf signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05, sehingga data dapat dikatakan signifikan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.